Oke adik-adik, grup MI 20A dan TK 20A dan grup MI 20B. Ketemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah perilaku berorganisasi. Pagi ini kita masuk pertemuan yang ke-11, kita membahas tentang fondasi struktur organisasi. Apa saja nanti akan menjadi topik bahasan kita lihat nanti. Fondasi struktur organisasi, 6 unsur utama dalam suatu struktur organisasi. Kemudian kita lihat nanti ada berbagai macam desain organisasi yang diperkenalkan. Kemudian apa saja determinan penentu sebuah struktur organisasi. Nanti kita lihat ya di materi topik kita yang terakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke topik kita yang pertama ya, fondasi struktur organisasi. Ya, dasar suatu struktur organisasi, ada 6 unsur utama suatu struktur organisasi. Yang pertama kita sebutlah itu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ini maksudnya sampai tingkat mana tugas dibagi-bagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Jadi sampai tingkatan tertentu nanti tugas-tugas itu dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah sesuai dengan spesialisasi bidangnya. Itu spesialisasi kerja. Yang kedua, departementalisasi. Maksudnya adalah pengelompokan ya, dasar pengelompokan sejumlah pekerjaan. Ya, pengelompokan sejumlah pekerjaan itu bisa saja karena fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Nah, itu yang dimaksudkan dengan departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando ini maksudnya adalah garis tidak putus dari wewenang yang memperjelas siapa melapor ke siapa, ya. Siapa melapor ke siapa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Jadi siapa yang berhak melapor kepada siapa. Nah, itu sering kita sebut dalam struktur organisasi garis tidak putus dari wewenang yang memperjelas siapa melapor kepada siapa. Yang keempat kita sebutlah itu rentang kendali. Ya, rentang kendali ini maksudnya jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Jadi ada nanti jumlah efektifnya, jumlah bawahan secara efektif ya, yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Nah, ini tergantung dari bidang usaha atau bidang bisnisnya ya, untuk menentukan berapa jumlah bawahan yang efisien dan efektif. Nah, selanjutnya kita lihat yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi maksudnya ya di sini adalah pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik. Jadi tersentral, terpusat ya. Jadi pengambilan keputusan terpusat pada satu titik, itu maksudnya sentralisasi. Sedangkan desentralisasi itu maksudnya pendelegasian kewenangan pada tingkatan yang lebih rendah. Jadi sentralisasi dan desentralisasi cukup jelas ya, dapat kita bedakan. Kalau di desentralisasi katanya pendelegasian wewenang ya, pendelegasian kewenangan pada tingkatan yang lebih rendah. Jadi tidak dipertahankan pada satu titik atau dipusatkan pada satu titik saja ya, seperti di sentralisasi. Yang keenam ya, formalisasi ya. Formalisasi maksudnya di sini adalah sampai tingkat mana suatu pekerjaan dalam organisasi itu dibakukan ya. Sampai tingkat mana suatu pekerjaan dalam organisasi itu nantinya dibakukan. Nah, inilah kalau kita lihat ya 6 unsur utama struktur organisasi. Nah, selanjutnya kita bahas topik kita yang kedua, bicara tentang desain organisasi. Nah, desain organisasi ini nanti ya
ada dua jenis yang kita perkenalkan. Ada desain organisasi yang biasa, ada juga desain organisasi yang baru, ya, dikatakan baru. Nah, desain organisasi yang biasa bisa terdiri dari, ya, yang pertama sederhana, yang kedua birokrasi, yang ketiga matriks. Nah, apa bedanya? Yang pertama kita lihat dulu desain organisasi sederhana. Desain organisasi sederhana merupakan struktur yang bercirikan tingkat departementalisasi sederhana, rentang kendali pada satu titik, dan formalisasinya kecil. Nah, inilah ciri struktur organisasi yang sederhana. Struktur yang bercirikan tingkat departementalisasi sederhana, rentang kendali pada satu titik, dan formalisasi yang kecil. Nah, yang kedua, ya, desain biasa ini adalah birokrasi. Maksudnya adalah struktur dengan tugas-tugas operasi rutin, wewenang terpusat, rentang kendali sempit. Inilah ciri-ciri, ya, desain biasa berupa birokrasi. Struktur dengan tugas-tugas operasi rutin, wewenang terpusat, rentang kendali sempit. Nah, desain yang ketiga adalah matriks, ya. Desain biasa yang ketiga adalah matriks. Struktur dengan lini rangkap dari wewenang menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Ya, jadi desain biasa berupa matriks ini adalah struktur dengan lini rangkap dari wewenang menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Nah, selanjutnya kita lihat yang desain baru, ya. Desain baru maksudnya di sini, ya, yang pertama struktur tim, yang kedua organisasi virtual, dan yang ketiga organisasi tanpa tapal batas. Nah, kita lihat yang pertama struktur desain baru, yaitu struktur tim. Maksudnya struktur tim adalah penggunaan tim sebagai piranti pusat untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Ya, struktur tim itu adalah penggunaan tim sebagai piranti pusat untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Nah, yang kedua, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menggunakan sumber luar untuk fungsi-fungsi bisnis utama. Itu yang dimaksud dengan desain baru berupa organisasi virtual. Organisasi inti kecil yang menggunakan sumber luar untuk fungsi-fungsi bisnis utama. Nah, yang ketiga, desain baru yang diperkenalkan di sini adalah organisasi tanpa tapal batas. Maksudnya adalah mengusahakan penghapusan rantai komando, rentang kendali terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberi kuasa. Inilah yang kita sebut desain baru berupa organisasi tanpa tapal batas. Artinya mengusahakan penghapusan rantai komando, rentang kendali yang terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberi kuasa. Jadi ada tiga tadi desain biasa, ada tiga desain yang baru. Nah, desain yang baru ini yang keempat adalah organisasi feminim. Organisasi feminim bercirikan perlakuan humanistik terhadap individu, non-oportunistik, karir yang didefinisikan lewat layanan kepada orang lain, komitmen pada pertumbuhan karyawan, penciptaan komunitas yang peduli, dan berbagi kekuasaan. Inilah desain organisasi yang baru berupa organisasi feminim, ya. Jadi organisasi yang keempat itu feminim, bercirikan perlakuan humanistik terhadap individu, non-oportunistik, karir yang didefinisikan lewat layanan kepada orang lain, komitmen pada pertumbuhan karyawan, penciptaan komunitas yang peduli, dan berbagi kekuasaan. Nah, yang terakhir kita bahas, ya, 4 kekuatan utama atau determinan suatu struktur organisasi. 4 kekuatan yang menjadi penyebab, ya, determinan suatu struktur organisasi. Yang pertama itu kita sebutlah strategi.
yang kedua ukuran organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Strategi yang kita bahas di sini ya meliputi strategi inovasi, ya, strategi minimalisasi biaya, strategi imitasi. Nah, strategi inovasi di sini maksudnya adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru. Ya, diperkenalkannya produk dan jasa baru. Jasa berupa pelayanan apakah yang termasuk baru di perusahaan itu? Itu merupakan hasil dari inovasi. Produk apakah yang diperkenalkannya yang merupakan produk yang baru, ya? Itu merupakan hasil karya inovasi, ya. Nah, yang kedua, strategi minimalisasi biaya. Strategi yang menekankan kontrol biaya yang ketat, penghindaran pengeluaran inovasi atau pemasaran yang tidak perlu dan penekanan harga. Inilah cara yang dilakukan dengan strategi minimalisasi biaya. Strategi yang menekankan kontrol biaya yang ketat, penghindaran pengeluaran inovasi atau pemasaran yang tidak perlu dan penekanan harga, ya, penekanan harga. Itu strategi minimalisasi biaya. Nah, strategi yang ketiga kita sebutlah itu strategi imitasi. Strategi imitasi ini adalah strategi pindah ke produk baru atau pasar baru, ya. Jadi yang sebelumnya produk barunya A, ya, keluar lagi pindah ke produk baru, ya, katakanlah B. Dari sebelumnya pasarnya domestik menjadi pasarnya berorientasi luar negeri, termasuk strategi imitasi. Dari yang pasarnya dulu merupakan untuk kalangan tertentu, sekarang untuk halayak umum. Nah, itu merupakan beberapa contoh strategi imitasi. Nah, selanjutnya, ya, ada ukuran organisasi, jelas ya, ini besarnya skala usaha organisasi. Yang ketiga teknologi, ya, teknologi maksudnya bagaimana organisasi merubah masukan menjadi keluaran, ya. Jadi masing-masing organisasi itu menggunakan teknologi yang berbeda-beda, ya, bagaimana organisasi itu dapat merubah masukan menjadi keluaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ya, kekuatan utama atau determinan suatu struktur organisasi itu adalah lingkungan, ya, baik lingkungan internal maupun eksternal, lingkungan eksternal mikro maupun eksternal makro, yang lingkungan eksternal dekat maupun eksternal jauh yang turut mempengaruhi organisasi. Nah, sampai di sini adik-adik pembelajaran kita, ya, materi kuliah kita untuk pertemuan yang ke-11 bicara mengenai fondasi struktur organisasi. Selanjutnya nanti adik-adik dapat melanjutkan post-test PBO yang ke-11 ini. Ada di situ 3 soal abang buatkan. Yang pertama, buatkan salah satu contoh strategi inovasi di lembaga Amik Medicom tempat kita, ya, menuntut ilmu ini. Pasti adik-adik semua dapat mengenalnya dengan baik, ya, apa saja strategi inovasi yang dilakukan. Nah, yang kedua, buatkan contoh strategi imitasi suatu produk. Katakanlah produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memproduksi mie instan atau Indomie. Nah, apa di situ nanti, ya, strategi imitasinya? Coba adik jawab. Yang ketiga, apa perbedaan mendasar antara sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi? Nah, ini tadi sudah abang jelaskan. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita adik-adik, ya. Abang harap kalian bisa tetap semangat melanjutkan perkuliahan kalian sampai selesai, ya. Jangan lupa post-testnya dikerjakan, ada 3 soal, ya. Akhir kata, bila ada nanti penjelasan abang yang kurang jelas, dapat adik-adik tanyakan melalui komen di Google Classroom ataupun japri melalui WhatsApp. Sampai di sini pertemuan kita untuk pertemuan PBO yang ke-11. Sampai jumpa. Terima kasih.